Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 9 bab 7, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi pertama akan kita mulai dengan materi genetik. Setiap sifat dan karakteristik yang ada di setiap tubuh orang itu adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat tersebut dibagi menjadi dua, ada DNA dan juga RNA. Nah, gen adalah unit instruksi di dalam DNA yang menentukan sifat ataupun karakteristik setiap makhluk hidup. Perhatikan lokasi DNA pada gambar di bawah ini. Kalian bisa lihat ya, lokasi DNA itu paling ujung. Jadi, DNA itu terletak di dalam inti sel. DNA itu merupakan untaian yang sangat panjang. Untaian DNA agar dapat tersusun di dalam inti sel yang sangat kecil, maka DNA itu melilit pada protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon itu akan membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin yang memadat itu akan membentuk kromosom. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur DNA dan RNA. Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir. Nah, di bawah ini adalah contoh gambarnya. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, itu terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida itu tersusun atas gus-gus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya berupa gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi lebih kecil yang disebut nukleosida. Setiap nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Nah, ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA. Ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalian cukup ingat ATGC. Adenin itu akan selalu berpasangan dengan timin. Guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Jadi A berpasangan dengan T, G akan berpasangan dengan S. Basa nitrogen adenin dan timin dikelompokkan dalam basa purin. Basa nitrogen, guanin, dan sitosin dikelompokkan dalam basa primidin. Yang ini yang dicetak tebal harian harus selalu ingat ya. Pada RNA ada 4 senyawa basa nitrogen yang juga menyusun, yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Kalian cukup ingatnya AUGC. Selanjutnya, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat ada dua istilah yang dikenal, yaitu dominan dan resesif. Dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain. Sedangkan resesif adalah karakter yang kalah dari dominan. Gen dominan biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan gen resesif biasanya ditulis dengan huruf kecil. Ada juga istilah alel, yaitu variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen. Di dalam materi ini, kita juga akan mengenal istilah genotip dan fenotip. Genotip adalah pewarisan sifat yang tidak dapat terlihat oleh mata kita langsung. Sedangkan fenotip adalah pewarisan sifat yang dapat terlihat oleh mata kita secara langsung. Jumlah kromosom pada tubuh manusia itu sebanyak 23 pasang. Kromosom yang berpasangan disebut diploid atau 2N. Sedangkan kromosom yang tidak berpasangan disebut haploid atau N. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut filial. Orang tua atau induk disebut sebagai parental. Nah, kita akan mempelajari juga tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat itu dilakukan oleh Gregor Mendel. Teori Mendel ini dikenal dengan hukum Mendel. Karena jasanya, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan dua jenis persilangan, yang itu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Monohibrid berarti persilangan satu sifat, dan dihibrid berarti persilangan dua sifat. Kita akan mempelajari dulu persilangan monohibrid. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Hasilnya, seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Ketika keturunan itu disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya 3 ungu, 1 putih. Nah, perbandingan 3:1 ini wajib kalian ingat. Nah, ini adalah bagan persilangan monohibrid.
Bisa kalian lihat, di sini ada bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Ternyata hasilnya semua bunga ungu. Kemudian hasil dari sini disilangkan lagi dengan sejenisnya. Ternyata hasilnya ada 3 ungu dengan 1 putih. Ini adalah perbandingan 3:1. Jadi kesimpulannya apa? Kalau antar F1 disilangkan, maka itu akan menghasilkan 3 yang dominan dengan 1 yang resesif. Itu kalian harus ingat. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh 2 gen identik disebut homozigot. Sedangkan individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh 2 gen tidak identik disebut heterozigot. Nah, hukum 1 Mendel berbunyi, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alel secara bebas. Selanjutnya persilangan di hibrid. Kali ini Mendel melakukan penelitian dengan 2 kacang kapri yang memiliki 2 sifat berbeda. Kacang pertama berbiji bulat dan berwarna kuning dan disimbolkan dengan B besar B besar, K besar K besar. Kemudian kacang kedua berbiji kisut dan berwarna hijau, disimbolkan dengan B kecil B kecil dan K kecil K kecil. Hasilnya ternyata ada 9 berbiji bulat dan berwarna kuning, 3 berbiji bulat dan berwarna hijau, 3 lagi berbiji kisut dan berwarna kuning, dan 1 berbiji kisut dan berwarna hijau. Ditemukan juga perbandingan 9:3:3:1. Ini wajib diingat. 9 itu menentukan yang dominan, 1 itu menentukan yang resesif. Dan 3 yang di tengah-tengah itu adalah gabungan dari keduanya. Mendel menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan karakter-karakter berbeda diwariskan secara bebas satu sama lain. Nah, hal ini dikenal sebagai hukum 2 Mendel. Untuk contoh pewarisan sifat atau karakter pada manusia yang dapat diamati antara lain warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan bentuk rambut. Selanjutnya ada beberapa kelainan sifat pada manusia yang diturunkan antara lain albino, buta warna, hemofilia, dan kanker. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melamin. Buta warna itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Penyakit buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan mengalami buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna. Namun bila hanya salah satu saja, perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau carrier tanpa mengalami buta warna. Seorang laki-laki jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung mengalami buta warna. Di sini jadi perbedaannya apa? Kalau perempuan itu harus dua-duanya kromosom X itu mengandung buta warna. Kalau hanya satu untuk perempuan itu tidak akan berpengaruh, tapi nantinya akan menjadi karir atau pembawa. Kemudian kalau laki-laki, jika ada salah satu saja kromosom X itu mengandung gen buta warna, maka langsung menjadi buta warna. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka. Hal ini disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah. Nah, untuk kanker adalah perkembangan dari sel tumor yang terus-menerus membelah diri di luar kendali. Berikutnya kita akan mempelajari pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan. Dengan memanfaatkan hukum Mendel, manusia menggunakannya di dalam bidang pertanian. Salah satunya yaitu penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida merupakan suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara 2 atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi baik dari induk yang disilangkan. Kemudian pewarisan sifat pada pemulihan hewan. Contoh pada hewan yaitu ayam. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah ayam broiler. Ayam broiler ini merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Ayam broiler ini banyak jenisnya tergantung wilayahnya. Ayam broiler ini dapat dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya, yaitu Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.